Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khalif Dera Iskanengrum. Saya Adelia Miftahul-Jana. Kami dari Stikes Iksada Bojonegoro, Prodi D3 Kebidanan semester 4 akan melakukan penyuluhan terkait gizi seimbang kepada balita. Oke, tunggu. Sebelum di sini saya akan memberikan penyuluhan sedikit informasi mengenai gizi untuk Dek Naura. Sebelum itu Dek Naura saya timbang dulu nih. Timbang Dek. 12 kilo. Coba Dek duduk nggak apa-apa. Ini tangannya. Udah maem tadi. Saya mulai penyuluhannya nih. Di sini saya nanti akan memberikan penyuluhan terkait gizi. Itu pemenuhan gizi pada balita Dek Naura ya. Terus tujuannya di sini saya akan memberikan isi penyuluhan terkait pemberian gizi balita, terus tujuan pemberian gizi, terus apa yang dimaksud dengan makanan yang bergizi, terus pemantauan pertumbuhan, terus akibat gizi kurang pada proses tumbuh kembang si anak, terus cara pemberian makanan pada balita, terus ada 7 cara menggugah selera makan si anak. Nah, itu gizi itu sendiri adalah segala asupan yang diperlukan oleh tubuh untuk menjadi tubuh lebih sehat, untuk kecerdasan otak dan kemampuan fisik. Gizi itu diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Terus tujuan pemberian gizi ini pada anak itu ada 4 Bu, salah satunya untuk memberi energi dan tenaga. Terus untuk mengganti sel-sel yang rusak ini bisa didapatkan dari protein tadi. Terus untuk mengatur dan menggiatkan proses dalam tubuh, membentuk persediaan zat makanan dalam tubuh. Selanjutnya, yang dimaksud dengan makanan bergizi itu yang pertama zat tenaga atau energi, misalnya karbohidrat seperti nasi, jagung, ubi jala atau singkong. Terus zat pembangun misalnya protein dan lemak. Bu, protein itu biasanya didapat dari telur, ikan, kacang-kacangan, daging ayam itu ya. Terus tempe. Terus zat pengatur misalnya vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu bisa didapat dari sayur-sayuran, susu. Adiknya suka kan minum susu? Buah-buahan itu biasanya di jus, Bu. Terus pemantauan pertumbuhan. Pertumbuhan itu biasanya dipantau melalui KMS. KIA niku Bu nyamping. Itu kalau kenaikan berat badannya yang cukup itu melalui garis yang hijau. Kalau garis yang kuning itu biasanya anak atau balita yang kurang gizinya. Untuk itu, untuk pemenuhan gizi ini saya memberikan penyuluhan terkait gizi seimbang. Terus akibat gizi kurang pada proses tumbuh kembang itu bisa pertumbuhan. Anak tidak akan tumbuh menurut potensinya. Protein digunakan sebagai zat pembakar. Jadi proses pertumbuhannya itu tidak berkembang lebih baik, Bu. Terus yang kedua, produksi tenaga. Kekurangan energi berasal dari makanan menyebabkan anak kekurangan tenaga untuk bergerak. Biasanya itu anak tuh cenderung lemas, pucat gitu ya, Bu. Terus pertahanan tubuh. Daya tahan terhadap tekanan atau stres menurun. Sistem imunisasi dan antibodi berkurang. Dan
akibat kurangan gizi ini pertahanan tubuh itu biasanya si anak tuh mudah antibodinya kurang Bu, atau imunitasnya kurang, sehingga cenderung anak itu sakit, batuk, pilek gitu nggih. Terus cara pemberian makanan pada balita. Beri makanan yang biasa dimakan oleh orang tuanya. Setidaknya 3 kali sehari. Itu terdiri dari nasi, sayur, lauk pauk gitu. Terus berikan makanan selingan 2 kali sehari antara waktu makan, seperti dikasih bubur, terus atau biskuit, roti gitu nih. Terus jangan sering makan es krim ya Dek. Nah, nanti giginya kropos loh. Boleh tapi jangan sering ya. Terus jangan berikan makanan yang manis dan lengket, tuh bisa. Terus tujuh nyaman, temani anak ketika makan. Terus kali-kali mau Mbak coba pada. Jangan terburu-buru kalau makan. Dan ini bapaknya kan Ali datang bapak ini, tadi ngerin bapak. Ibu Ibu yang makan dulu makan. Pikirannya bisa luar. Terus aktivitas yang menyenangkan, balita biasanya mudah bosan ya Bu. Karena itu bisa menggali ide kreatif untuk membuat suasana makan itu lebih menyenangkan. Terus misalnya tuh mencelup makan sebelum dimasang ke mulut menggunakan sedotan atau hidangan. Terus berikan dalam porsi kecil, jangan langsung porsinya gede, kecil sedang asal habis gitu Bu ya. Mungkin tambah lagi kira tambah. Lebih baik gitu ya Bu. Terus berikan pilihan. Biarkan balita memilih makanan yang ingin dikonsumsi. Misalkan sebelum memasak, ibu bisa menanyakan si kecil mau makan apa. Terus dia biasanya kalau ibu ada waktu senggang, makanannya bisa dihias. Itu biasanya tuh membuat anak lebih senang untuk makan ya. Terus yang ini Bu, ini adalah gambaran terkait materi ini. Ringkasannya, ruang lingkup promosi kesehatan tentang balita. Yang terkait pertumbuhan nanti itu ada stimulasi, deteksi dan intervensi tumbuh kembang anak atau SDIDTK. Terus kayak posyandu kan ibu akan diukur berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, ya, tes daya lihat dan tes daya dengar. Terus mental emosinya anak saat bermain sama teman tuh gimana. Terus gangguan pemusatan atau perhatian anak lebih cenderung gimana. Kali lari itu wani jahat. Oke, yang ditanyakan Bu. Cuma sayurnya lho mboten patek purun deh. Purune sayur ini 2 purun. Buahnya mesti kula niki mesti tembas buahnya mboten nanti telat. Kan biasanya sadan es jus mriku. Di buahnya mesti antar. Oh, sayur di apa Bu itu loh, dilembutkan tuh. Nggih. Purun. Dikukus, direbus. Jangan menir Sama makanan untuk mengatur tumbuh kembang si anak. Jadi itu makanannya tuh benar-benar harus diperhatikan. Nggih. Lah sing ngalit niku Mbak Nugi Bali umur 1 tahun iki. Niki. Nggih, sing ngalit niku. Ngaji kan mboten saged. Kula pas diteraken ibu mriki niku kula dulang sekolah mboten amsal. Pas Mboten ate didulang. PHBS itu napa? Niku perilaku hidup sehat. Itu banyak sekali Bu macam-macamnya. Nanti saya ambil 3 poin aja nggih, terkait jaman sehat, penggunaan air bersih dan cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama nggih Bu, jaman sehat niku napa? Jaman sehat niku untuk menanggulangi dari penyebaran penyakit. Terus syarat jaman sehat itu napa? Niku penerangan yang cukup, ventilasi yang cahaya yang masuk, terus lantai kedap air, ventilasi yang cukup, tersedia air dan alat bersih, mudah dibersihkan dan aman penggunaannya. Untuk selanjutnya itu mencuci tangan dengan benar Bu. Baliknya ada gambarnya. Ini ada 6 langkah mencuci tangan. Hitungannya gini Bu, 1, 2, 4, terus 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, terus 1, 2,
mencucinya dengan air yang mengalir nggih Bu. Inisiatif. Kalau sekolah itu Dik Naura gimana? Jadi yang kalau baca yang baca, kalau nyanyi yang nyanyi. Kalau sama teman-temannya Bu? iya, Aktif yang ya, mainan Bu? aktif. Iya. Untuk pola asuh anak ini ya Bu, Di ada KIA kan ada KIA. pola asuhnya umur Dek Naur kan masih balita nggih Bu, 5 3 tahun. sampai 5 tahun. Nah di sini itu ada kayak tata cara mengasuh anak bagaimana. Diukur. Dulu. ikutan disuntik nih. Udah makan belum? Maaf buatan primer. Tapi saya buruan 2. 14 sama. Saderenge perkenalan ibu nami kula Marisatul Asna. Panggilannya Asna Wawan dan napa-napa. Kula saking sedikit satu Bojonegoro. Terus ada 10 pedoman gizi seimbang nggih. Memiliki ada 10 gizi seimbang. Yang pertama yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Diusahakan dikurangi jajannya gitu. Makanan pokoknya tetap dijaga, nasi, lauk itu tetap dikasih makan 3 kali sehari. Terus batasi konsumsi panganan manis atau asin dan berlemak. Biasanya kan ada ukuran jajannya kata gitu, dan ini sedikit dikurangi lien, diganti maem. Terus yang ketiga, lakukan aktivitas yang cukup, aktivitas fisik supaya berat badannya ideal, seperti senam. Ini kamu belek sekolah PAUD katanya, gih, dan gih itu biasanya kan senam-senamnya, gih. Diajarin nggak boleh pilih-pilih makanan, diajarin kalau habis makan ini ganti yang ini biar terbiasa. Terus biasakan membaca label pada kemasan makanan. Jadi kalau jajan itu dibiasakan membaca komposisinya untuk kesehatan. Terus banyak makanan buah dan sayur. Adik kan campur buah di sayur gitu. Jadi itu dibiasakan. Terus biasakan banyak minum air putih. Ada kandungan zat gizi yang diperlukan bayi atau balita. Di sini ini ada ya kandungan zat gizi yang diperlukan bayi atau balita. Yang pertama itu ada protein. Protein itu ada 2, dari nabati dan dari hewani. Yang hewani itu dari daging, telur, susu murah gitu. Susunya di ini nanti. Terus daging, kalau protein nabatinya itu seperti tahu, tempe, macam itu. Ada jeruk, jambu biji, vitamin D ada buah dan sayur, untuk vitamin K-nya ada jambu biji. Fungsi dari semua vitamin ini yaitu untuk mempertahankan fungsi tubuh. Kekurangan vitamin akan menyebabkan tubuh cepat merasa kelelahan, kurang nafsu makan, kerusakan pembuluh darah dan sel saraf, serta dapat mengurangi ketajaman penglihatan. Selanjutnya ini ada mineral seperti ASI, susu formula, garam dapur, dan hati. Fungsi yaitu 1. Pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan yang baik dengan teman. Yang kedua, pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak. Selanjutnya ini permainan yang dianjurkan untuk anak-anak, yaitu permainan papan joget-joget seperti yang ada di TK itu. Selain itu perosotan dengan tinggi yang sedang, kendaraan yang dapat dikendarai seperti sepeda roda 3,
boneka dan baju-baju mainan untuk berdandan. Setelah itu buku-buku dan mainan musik. Selanjutnya permainan gambar, gunting, tumpul, lem, kertas, dan krayon supaya anak itu lebih kreatif.